Welcome to Danny Grozia Prince channel. During this year 2024 on Ramadan, holy month of Muslim is coming, from now on. Danny Grozia Prince present short videos history fact Prophet Muhammad peace be upon him, according Hadith and Al-Quran. Before you watch to additional our knowledge, please do subscribe, like, comment and share, to motivated creator bring up-to-date news around the world, inspiration and historical fact. Di negeri Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak. Karena penyakit itu tubuhnya menjadi belang-belang. Walaupun cacat, tapi ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya, seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersamamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji," pinta sang ibu. Mendengar ucapan sang ibu, Uwais termenung. Perjalanan ke Mekkah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Lantas, bagaimana hal itu dilakukan Uwais yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan? Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian, dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin pergi haji naik lembu. Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi, ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Uwais gila, kata orang-orang yang melihat tingkah laku Uwais. Ya, banyak orang yang menganggap aneh apa yang dilakukannya tersebut. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga otot Uwais yang makin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Tahukah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari? Ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekkah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya itu. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata karena telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu keheranan. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridha dari ibu yang akan membawaku ke surga." Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Uwais seketika itu juga sembuh dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tahukah kalian apa hikmah dari bulatan disisakan di tengkuknya Uwais tersebut? Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat Rasulullah, untuk mengenali Uwais. Beliau berdua sengaja mencari di sekitar Ka'bah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kalian berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka pada ibu dan menolak kewajiban dan meminta yang bukan haknya dan membunuh anak hidup-hidup. Dan Allah membenci padamu banyak bicara dan banyak bertanya. Demikian pula memboroskan harta, menghamburkan kekayaan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Suatu hari sebenarnya ia sangat rindu untuk bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ia selalu mengurungkan niatnya karena tak tega meninggalkan sang ibu sendirian di rumah tanpa ada yang merawatnya. Ketika pada suatu hari ia melihat ibunya cukup sehat, ia mendekat padanya untuk menyampaikan isi hatinya, yakni ingin bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Uwais Al-Qarni memohon izin kepada ibunya agar diperkenankan. Sang ibu sangat terharu dengan keinginan Uwais untuk bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sang ibu menjawab, "Pergilah wahai anakku, temuilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya, dan bila telah berjumpa, segeralah engkau kembali pulang." Akhirnya berangkatlah Uwais Al-Qarni ke Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ia menemukan
menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi, tetapi Nabi tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergejolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu agar ia cepat pulang ke Yaman. Engkau harus lepas pulang. Akhirnya karena taat kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk segera pulang kembali ke Yaman. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi. Setelah itu, Uwais pun segera berangkat pulang mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat sedih dan terharu. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad SAW pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi menanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais anak yang taat kepada ibunya, ia adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi, Siti Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah, memang benar ada yang mencari Nabi dan segera pulang ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad SAW melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni penghuni langit itu kepada sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengkuk lehernya. Sesudah itu Nabi Muhammad SAW memandang kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab seraya berkata, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Julaibib radhiyallahu anhu. Namanya merupakan nama yang tak biasa dan tidak lengkap. Nama ini bukan ia sendiri yang menghendaki, bukan pula orang tuanya. Julaibib hadir ke dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Warga sekitar tidak tahu atau tidak mau tahu tentang nasabnya. Bagi masyarakat Yatsrib atau Madinah, tidak bernasab dan tidak bersuku merupakan aib besar. Tampilan fisik dan keseharian Julaibib yang lusuh menjadi alasan orang lain tidak mau dekat dengannya. Tidak ada rumah untuk berteduh, tidur hanya berbantalkan tangan, berkasurkan pasir dan kerikil. Tidak ada perabotan, minum hanya dari kolam umum yang diambil dengan telapak tangan. Abu Barzah, pemimpin Bani Aslam, sampai berkata tentang Julaibib, jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan padanya. Demikianlah keadaan Julaibib kala itu. Julaibib yang tinggal di Syufah Masjid Nabawi, suatu hari ditegur Rasulullah SAW. Julaibib, tidakkah engkau menikah? Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah? Kata Julaibib, tidak ada kesan menyesali diri atau menyalahkan takdir Allah pada kata maupun air mukanya. Rasulullah SAW juga tersenyum. Mungkin memang tidak ada orang tua yang berkenan kepadanya. Namun hari berikutnya, Rasulullah kembali menanyakan hal sama. Dan Julaibib menjawab dengan jawaban yang sama. 3 kali, 3 hari berturut-turut. Dan pada hari ketiga itulah Rasulullah memegang lengannya dan membawanya ke salah satu rumah pemimpin Ansyar. Aku ingin menikahkan putri kalian, kata Rasulullah pada si pemilik rumah. Betapa indahnya dan betapa berkahnya. Demikian respon pemilik rumah dengan wajah berseri, mengira bahwa sang nabilah calon menantunya. Ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Tetapi bukan untukku, kata Rasulullah. Kupinang putri kalian untuk Julaibib, tegas Rasulullah. Julaibib nyaris terpekik ayah sang gadis. Ya, untuk Julaibib, kata Nabi. Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini, kata ayah sang gadis. Dengan Julaibib, istrinya menjawab, bagaimana bisa? Julaibib berwajah lusuh, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah,
Allah tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib. Perdebatan itu tidak berlangsung lama. Dari balik tirai sang putri berujar, siapa yang meminta? Tanya sang anak. Sang ayah dan sang ibunya pun menjelaskan, apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tidak akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku, kata sang gadis sembari membaca ayat surah Al-Ahzab. Dan Nabi dengan tertunduk berdoa untuk sang gadis solehah itu. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Demikian doa indah Rasulullah. Maka benarlah doa Rasulullah SAW. Tak lama kemudian Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri salihah dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukannya di surga. Hingga suatu ketika Rasulullah begitu kehilangan. Pada akhir pertempuran, Rasulullah bertanya, apakah kalian kehilangan seseorang? Tidak ya Rasulullah. Serempak sahabat menjawab, sepertinya Julaibib memang tidak berarti di kalangan mereka. Rasulullah menghela nafasnya. Tetapi aku kehilangan Julaibib, kata beliau. Para sahabat tersadar dan segera mencari Julaibib. Maka Julaibib yang mulia pun ditemukan. Ia terbunuh dengan luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Di sekitar jasadnya ada 7 jasad musuh telah dibunuh. Rasulullah dengan tangannya sendiri mengafani Julaibib. Beliau mensolatkan dan berdoa, ya Allah, dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya. Thank you very much that you choose my channel to watch historical fact. I appreciated it so much and may God bless you. Please don't forget press subscribe button and bell notification, like, comment and share to appreciate it as work hard for me and also to motivate me create more history fact, up-to-date news information and tips daily life. See you in the next video again. I love you all.